sudah 1 tahun nge-YouTube, belum monetisasi juga. Nah, kali ini saya akan berbagi jurus ampuh, jurus sakti bagaimana channel YouTube kita agar cepat monetisasi. Nah, bagi teman-teman yang memang belum monetisasi, teman-teman berada pada video yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Don GTO. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman ya, terkait bagaimana caranya agar cepat monetisasi. Kebetulan channel ini baru kita monetisasi teman-teman, baru kita monetisasi, tetapi lewat jalur 500 subscriber dan 3.000 jam tayang, walaupun sebelumnya sudah 1.000 subscriber. Nah, bagaimana agar caranya kita itu cepat monetisasi teman-teman, agar kita cepat monetisasi, dan yang penting setelah monetisasi kita itu mendapatkan uang. Jangan sampai kita monetisasi tapi nggak mendapatkan apa-apa. Nah, caranya seperti apa? Oke, pertama teman-teman, kalau kita cepat monetisasi adalah kita teman-teman harus membuat video yang original ya. Bagi teman-teman pemula, pastikan teman-teman membuat video yang original. Jangan mengupload, jangan reupload video orang lain, jangan mengupload film-film orang lain. Nah, ini penting teman-teman. Kenapa kita harus membuat video original? Karena nanti adalah ketika teman-teman mengajukan monetisasi, ketika videonya tidak original, yang pasti akan gagal monet atau ditolak monet. Makanya dari awal saya berpesan, kalau mau memulai YouTube, bagi teman-teman pemula yang baru memulai YouTube, usahakan mengupload video yang original. Original itu seperti apa, Bang? Original itu ya yang kita buat sendiri, kita syuting sendiri, kita pakai kamera kita sendiri, apakah kameranya kamera HP, kamera yang profesional, kamera apa. Intinya kita membuat video sendiri, karya sendiri, ya, karya sendiri. Apakah karya tim kita atau kita sendiri, itu intinya video yang original. Itu yang pertama, penting sekali. Karena kalau nanti diketemukan video tidak original, pasti gagal monet. Nah, dari awal YouTube ini sudah saya wanti-wanti. Itu juga yang saya lakukan terhadap beberapa channel saya. Ternyata setelah mengajukan monet itu tidak ada halangan apa-apa, teman-teman. Langsung monet dalam 2 hari, langsung disetujui. Nah, yang kedua teman-teman, yang paling penting ketika kita membuat video itu harus melakukan riset ya, harus melakukan riset. Bagaimana caranya riset ya? Caranya melakukan riset adalah kepoin video-video sejenis. Nah, teman-teman topiknya apa nih? Topik videonya apa? Topik channelnya apa? Nah, silahkan riset sebanyak-banyaknya, lihat sebanyak-banyaknya video orang lain ya, video orang lain yang sejenis. Atau tips-tips bagaimana mengembangkan YouTube, kepoin, lihat setiap hari. Jangan bosan-bosan melihat videonya orang lain, karena di situ kita bisa mengambil referensi. Kita mengambil riset dari sana. Sebetulnya video yang ramai seperti apa sih, kontennya seperti apa sih, yang orang butuhkan seperti apa sih, itu adanya di video-video yang ramai. Terutama teman-teman riset terhadap video-video yang sejenis yang belum lama ya, yang masih 1 bulan atau gitu. Karena kalau sudah lama itu tidak bisa digunakan sebagai referensi, udah basi ya. Jadi kita referensinya adalah video-video yang sejenis yang sudah ramai dalam waktu 1 bulan terakhir, minimal yang sudah ada viewernya banyak. Ya, itu yang pertama. Jadi yang dua misalnya. Jadi jangan bosan-bosan melakukan riset sangat penting. Karena kalau kita hanya bikin video tanpa riset terlebih dahulu, ya ujung-ujungnya nanti nggak ada yang nonton. Kalau nggak ada yang nonton artinya apa? Kita akan lama monet, ya, akan lama monet. Itu yang kedua, riset. Sangat penting sekali. Tips yang ketiga, teman-teman. Tips yang ketiga agar kita cepat monet atau nanti tidak ditolak saat monet adalah teman-teman harus menentukan target penonton. Sebenarnya target penonton saya siapa sih gitu kan? Target penonton siapa? Kalau kita membuat video, kita upload ke YouTube, itu target penonton kita harus ada sasarannya dulu. Target utama kita siapa yang menonton? Apakah yang mau target penonton itu bisa kita katakan siapa yang akan mau kita tolong, teman-teman? Siapa yang akan kita tolong, yang akan mengambil manfaat dari video-video kita. Nah, itu kita harus ada targetnya. Apakah targetnya adalah ibu-ibu muda yang belum bisa masak, ya kita bikin menu-menu masak, sebagainya, itu target ya. Apakah targetnya bagi teman-teman kreator pemula yang baru membuat channel YouTube, yang masih nol putul, tidak tahu apa-apa, belum memulai, tapi pengen memulai atau pengen bergelut di bidang YouTube. Nah, itu juga merupakan target. Targetnya apakah anak-anak muda yang suka olahraga? Nah, suka olahraga,
olahraganya apa. Apakah mereka sukanya volley, main bola, badminton dan sebagainya, itu target teman-teman. Contohnya seperti itu. Nah, apakah targetnya teman-teman yang suka mancing? Ya, berarti kan kita bikin tutorial bagaimana caranya menyediakan alat pancing, bagaimana kita menyediakan pakan pancingnya dan sebagainya. Penting ya target, karena begitu kita tahu target kita akan fokus di sana. Kita tidak akan kekurangan bahan, kita tidak akan kekurangan ide. Bahkan karena kalau kita sudah tahu targetnya, artinya kita sudah menguasai materi atau video apa yang akan kita bawakan. Itu penting sekali teman-teman. Itu penting sekali ya. Target ya, target. Yang keempat agar kita cepat monet dan banyak penontonnya, ya, banyak subscribernya, itu adalah penting kita harus melakukan evaluasi ya. Kita harus melakukan evaluasi terhadap kekurangan kita, terhadap kesalahan kita. Contoh, saya sudah upload video 10 contohnya. Dari 10 video ini kira-kira kalau saya dari sisi sebagai penonton, apa yang kurang? Jadi apa yang kurang? Apakah kontennya sendiri, apakah cara ngambil gambarnya, apakah editingnya, apakah penyampaiannya, apakah kita nggak pede di depan kamera, itu kita evaluasi teman-teman. Kita evaluasi. Jadi ketika kita sudah menentukan target, terus kita go ahead dengan apa yang kita lakukan, kita upload video, kita harus evaluasi. Jangan hanya upload ditinggal, jangan. Yang dievaluasi apa? Ya itu tadi, apakah dari sekian banyak video kita ini, kok penontonnya nggak nyampe target, nggak sesuai harapan. Kita lihat dulu apa yang kurang, apakah dari thumbnailnya kurang, apakah dari judulnya, ini standar ya, standar lagi. Apakah judulnya nggak cocok, apakah deskripsinya nggak cocok, tag-nya nggak cocok, itu evaluasi. Bandingkan dengan video-video sejenis teman-teman, bandingkan dengan video-video tetangga. Oh, video saya ini kalau dibandingkan dengan punya tetangga, apa yang kurang? Apa yang harus saya evaluasi, apa yang harus saya perbaiki, dan apa yang harus saya maksimalkan dari video-video saya, sehingga video kita ini disukai oleh penonton. Ya. Penonton kan banyak sekarang ini, penonton banyak, dan video yang akan ditonton juga banyak. Makanya dia akan selektif, pilih. Jadi tidak asal ada video ditonton, enggak. Jangan sampai begitu muncul di layar kita, bablas. Nah, itu yang menjadi penyebab salah satu kita tidak kunjung disetujui monetisasi atau tidak kunjung mencapai batas minimum monetisasi. Dan yang terakhir teman-teman, yang paling penting adalah kita harus konsisten berproses. Karena kalau kita nge-YouTube ini, anggap saja kita ini sedang menjalankan sebuah bisnis. Kita sedang melakukan sebuah bisnis. Jadi kita harus konsisten. Konsisten itu terus, kita lakukan terus. Ya kita bikin video terus, kita upload terus, kita editing terus, itu berproses. Karena ketika kita melakukan proses, dari tadi ya nol kutul tidak tahu apa-apa, bisa kita bikin sebuah video yang biasa-biasa saja, akhirnya kita evaluasi, akhirnya akan menjadi video yang terbaik, menjadi memiliki produk yang terbaik, produk-produk yang disukai oleh para pelanggannya. Itu kurang lebih teman-teman, ya kurang lebih seperti itu agar kita cepat monetisasi dan setidaknya nanti tidak ditolak monetisasi. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau memang bermanfaat, silahkan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komen, khususnya ke channel kita sendiri atau khususnya ke WA kita sendiri, agar nanti mudah untuk mencarinya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.